ada nggak sih opsi lainnya yang bisa kita lakukan kepada Israel begitu ya, sama-sama di BOP tapi kemudian TNI kita gugur begitu. Nah, apa opsi yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita begitu untuk sebagai juga bentuk protes kepada Israel yang sama-sama di BOP begitu, walaupun kita memang punya misi untuk kemudian mendamaikan, perdamaian dan segala macam, tapi kenyataannya Ya, membatalkan pengiriman 8.000 orang ke ISF, International Stabilization Force yang berada di bawah BOP kan. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Kita kan nggak mau meresikukan prajurit-prajurit kita untuk masuk ke ISF, dan ISF ini untuk diketahui itu bukan pasukan perdamaian PBB. Kenapa? Karena kalau pasukan perdamaian PBB memang ada resolusi, misalnya 2803 pendirian dari BOP, terus kemudian juga ISF. Tapi kalau misalnya itu merupakan pasukan perdamaian PBB, itu harus ada resolusi Dewan Keamanan tersendiri. Nah ini nggak ada. Buktinya apa? Jenderal Jeffers yang dijadikan panglima untuk ISF itu ditunjuk sama Trump. Nggak ada misalnya dari PBB, nggak ada. Jadi kita tahu bahwa pasukan ini adalah bukan pasukan perdamaian, ya. Dan itu nanti indikasinya adalah apa? Pakai baretnya. Pasti mereka nggak pakai baret biru. Pakai baretnya adalah baret dari negara-negara pengirim, ya. Itu satu. Yang kedua, kan ISF ini kalau kita lihat di dalam resolusi 2803, tugasnya antara lain adalah melakukan demilitarisasi dan satu lagi adalah perlucutan senjata. Terhadap siapa? Di situ disebutkan sebagai non-state actor. Artinya siapa? Hamas. Artinya apa? Prajurit kita harus berhadapan sama Hamas. Sementara Hamas, Osama Hamdan sudah mengatakan, pokoknya kalau misalnya ada pasukan mau internasional yang ada di Gaza, maka itu sama saja menggantikan posisi dari IDF. Mereka mau menyerang kita, menyerang dari pasukan ISF, yang artinya menyerang pasukan kita kan. Masa kita mau dijadikan target seperti itu? Itu kan sama aja seperti menyerahkan. Iya, kalau dalam bahasa Jawa tuh nabok nyilih tangan gitu. Nabok orang, si Israel ini mau nabok si Hamas, tapi minjem tangannya tangan Indonesia. Kan kita nggak mau. Belum lagi kalau misalnya pasukan kita yang ada dalam ISF seperti pasukan perdamaian, dia bisa melakukan pembinaan terhadap masyarakat sekitar, ya, masyarakat Palestina. Jangan-jangan Israel bilang, kok kamu akrab-akraban sama situ? Kamu udah berteman ya? Kamu melawan saya ya? Sebelum kamu melawan saya tembak dulu, saya serang dulu. Gak bisa dong kayak begitu. Jadi ini juga menurut saya kalau kita mau protes ya terhadap tindakan perilaku dari Israel. Dan kita lihatlah, Israel tuh nggak bisa dipercaya. Kenapa? Karena dalam perang melawan Iran juga, kan Israel ini yang mendorong-dorong Trump untuk melakukan serangan ke Iran. Ya kan? Karena mereka punya kepentingan. Nah, menurut saya kita pokoknya dalam satu kelompok di mana ada Israel di situ berperan aktif ya, itu tidak mungkin dia itu nggak punya akal bulus lah, kira-kira seperti itu. Jadi kita harus juga mikir dua kali nih. Bahkan kalau saya lihat nih di piagam BOP, pasal yang pasal 3 yang menentukan pengambilan suara gitu ya. Di situ dikatakan bahwa memang suara diambil secara mayoritas. Nah, kalau mayoritas kan negara-negara Islam, negara berpenduduk Islam akan bilang pokoknya Gaza damai tapi harus ada two state solution. Tapi Israel cuma satu nih. Dia nggak mau Israel berdiri. Trump sebagai chairman ada ketentuannya, tapi dengan ketentuan mendapat approval, persetujuan dari chairman Trump. Nah, kalau berhadapan dengan negara-negara Islam sama Israel, siapa yang mau dia pilih? Kan pasti Israel, walaupun dia satu.